Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan. Jadi yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Yaumul Ba'ats, di hari kebangkitan. Di salah satu hari di hari akhirat ada namanya Yaumul Ba'ats. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam keadaan baik bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dibangkitkan melek, ada yang dibangkitkan buta. Siapa yang melek, siapa yang buta? Di dunia kalau kita buta, kira-kira susah nggak? Susah ya. Kalau ada lubang, takut ngapa? Jeblos. Kalau jalan harus pelan-pelan, hati-hati. Kadang-kadang kita lagi jalan, tahu-tahu di belakang kita udah ada apa? Kendaraan. Untung kendaraannya ngerti, dia pelanin. Coba kalau orang ngerti, kan habis ditabrak ya. Suatu saat ada orkes. Ada apa? Orkes. Orkes dangdut kalau gitu. Yang lihat banyak apa dikit? Banyak. Oh, banyak apa banyak banget? Begitu lagi enak-enaknya, videonya lagi nyanyi, tiba-tiba mati listrik, tak, blok. Kira-kira apa yang terjadi? Mati lampu. Iya. Iya. Dia lampunya mati. Setelah mati apa yang terjadi? Panik luar biasa. Ada yang nyelamatin diri, ya. Pokoknya yang namanya nabrak itu udah pasti terjadi. Yang namanya keinjek itu kemungkinan besar terjadi. Yang ada yang kegawakan, ada yang ketindian temennya, ada yang pokoknya pada hirup pikuk lah. Di akhirat ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Siapa dia? Berdasarkan ayat Al-Quran, "Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti kami bangkitkan dalam keadaan buta. Lagi dibangkitkan dalam keadaan buta, dia protes. Seakan dia tidak suka. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Tuhan, ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta seperti ini? Aku tidak melihat, gelap rasanya. Aku tidak bisa menikmati melihat apa yang terjadi pada hari ini. Aku tidak nyaman, begitulah. Kata Allah begini. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah udah datang nasihat-nasihat kami, udah datang dibilangin yang benar ikutin, yang maksiat tinggalin, tapi dicuekin gitu ya, dicuekin. Disuruh maulid, dia malah ngapa? Malah catur. Ya tahu sendiri gitu. Kalau ogah gitu ya, kalau ogah malah dia maunya mabok di pojokan sono. Ya. Kalau begitu keadaannya, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, maka kami bangkitkan dalam keadaan buta. Oh begitu. Karena dulu dicuekin, ada nasihat udah nyampe tapi dicuekin. Ya, disuruh merapat ke Nabi Muhammad, dia merapatnya kepada yang lain. Maka pada saat itu dibangkitkan dalam keadaan buta. Disuruh dekati ulama, tapi dia jauh dari ulama. Disuruh dekati Nabi Muhammad, dia mau dekati yang lain. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semua dibangkitkan dalam keadaan selamat. Kata Nabi Muhammad, akulah yang menuntun manusia ketika mereka datang kepada Allah, dan sebagai pembicara mereka ketika mereka terdiam. Semua diam, gak ada yang berani ngomong.
Saking apanya? Saking dia mikirin gak bisa berkata apa-apa, mikirin nasib kita masing-masing. Bagaimana kita ini selamat apa kagak? Semuanya diam. Nabi Muhammad yang tampil. Nabi Muhammad jadi juru bicara pada saat itu. Bagaimana Nabi Muhammad supaya umatnya selamat, ya? Dia yang bicara. Dan sebagai pemohon syafaat, ya Allah, gitu. Dia mohon kepada Allah supaya ini umatnya diselamatkan. Mohon syafaat ketika mereka tertahan. Jadi pada saat itu kita tidak bisa untuk melakukan apa-apa. Pada saat itu akhirnya saya pernah dengar penjelasannya itu Rasulullah pada saat itu sujud di hadapan Allah, memohon agar kita ini mendapatkan syafaat atau pertolongan supaya diberikan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang memberi yaitu kita yang baik ketika mereka putus asa. Yang lain udah putus asa. Putus asa bagaimana? Aku mau tahan dah ini. Keringat udah begini, bau udah enak, begitu ibaratnya. Aku mau udah cepetan apa nih? Diproses gitu katanya. Padahal dia nggak tahu habis diproses dia masuk neraka gitu. Nah untuk bilangin, jadi udah deh cepetan buang masuk neraka ya Pak, karena cepetan. Enak banget ngomong begitu, orang lu tahan. Nah, dan keramat semua kunci ada pada tangan dia di hari itu. Jadi kuncinya pada saat itu yang menyelamatkan umat manusia pada saat itu kuncinya ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dengan berkah Maulid kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin ya rabbal